Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Yuli yang soleh dan soleha, insya Allah anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Yuli. Kita akan belajar matematika. Nah pada pertemuan kali ini, Bu Yuli akan memberikan contoh mengenai perbandingan dan skala. Bu Yuli akan berikan beberapa contoh supaya anak-anak semakin paham ya. Baik anak-anak, silakan menyiapkan LKS, alat tulis, dan botol minum di dekat anak-anak belajar. Mari anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dan perhatikan videonya ya. Baik anak-anak, kita kembali mengulang mengenai perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya, pensil merah banding pensil hijau adalah 3:6. Kemudian, ciri-ciri dari perbandingan yang pertama, jika diketahui jumlah, maka pembandingnya dijumlah atau ditambah. Kemudian, jika pada suatu soal diketahui selisih, maka pembandingnya dikurang. Nah, baik anak-anak, ingat ya dua ciri-ciri ini. Lalu kita akan membahas contoh soal. Perhatikan ya penjelasan dari Bu Yuli. Contoh yang pertama, perbandingan jumlah mangga dengan apel adalah 3:5. Perbandingan apel dengan jeruk adalah 5:4. Maka perbandingan mangga dengan jeruk adalah, pada soal diketahui bahwa mangga banding apel adalah 3:5. Berarti mangga pembandingnya 3 dan apel pembandingnya 5. Kemudian apel banding jeruk 5:4. Apel pembandingnya 5, jeruk pembandingnya 4. Nah, ditanya mangga banding jeruk. Tadi mangga diketahui pembandingnya 3 dan jeruk pembandingnya 4. Maka mangga banding jeruk sama dengan 3:4. Nah, 3:4 sudah perbandingan paling sederhana ya anak-anak. Jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Faiz memiliki buah-buahan sebanyak 48 buah, terdiri dari mangga, apel, dan jeruk. Perbandingan mangga banding apel banding jeruk adalah 3:5:4. Maka tentukan berapa jumlah masing-masing buah-buahan milik Faiz. Nah, sekarang kita akan jawab. Mangga banding apel banding jeruk yaitu 3:5:4. Nah, untuk mengetahui jumlah masing-masing, kita akan menggunakan rumus nilai atau jumlah yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali nilai atau jumlah diketahui. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah mangga. Pembanding mangga adalah 3 per pembanding diketahui yaitu 3 tambah 5 tambah 4 dikali jumlah seluruhnya yaitu 48 buah. Nah, sekarang 3 per 3 tambah 5 tambah 4. Kenapa dijumlahkan? Karena yang diketahui adalah jumlah seluruhnya. 3 tambah 5 tambah 4 sama dengan 12, kemudian dikali 48.
Nah, 48 bisa dibagi 12. 48 bagi 12 sama dengan 4. Lalu sekarang kita bisa mengalihkan 3 dikali 4. Nah, maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Sehingga diperoleh mangga sama dengan 12 buah. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah apel. Pembanding apel sama dengan 5, maka 5 per perbandingan diketahui, yaitu 3 tambah 5 tambah 4, dikali jumlah seluruhnya, yaitu 48. Nah, caranya sama seperti tadi. Sekarang kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian dikali 48. Nah, 48 kita bagi dengan 12. 48 bagi 12 sama dengan 4. Sekarang kita bisa mengalihkan 5 dikali 4. Oke. Nah, berapa 5 dikali 4? 20. Maka jumlah apel adalah 20 buah. Mudah kan? Nah, sekarang kita mencari jumlah jeruk. Pembanding jeruk yaitu 4. Maka 4 per perbandingan diketahui, yaitu 3 ditambah 5 ditambah 4. Dikali jumlah seluruhnya, yaitu 48. Maka 4 per 3 ditambah 5 tambah 4 sama dengan 12 dikali 48. Sama seperti tadi, 48 kita bagi dengan 12, yaitu 48 bagi 12 sama dengan 4. Nah, sekarang kita bisa mengalihkan 4 dikali 4. Berapa anak-anak 4 dikali 4? Iya, benar, 16. Maka jeruk ada 16 buah. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mengetahui jumlah mangga milik Pais ada 12 buah, apel 20 buah, dan jeruk 16 buah. Demikian anak-anak, materi mengenai perbandingan. Nah, semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skala. Nah, kita bahas ulang ya mengenai skala. Skala, di sini Bu Yuli lambangkan dengan S, adalah perbandingan antara jarak pada peta, kita lambangkan sebagai JP, dengan jarak sebenarnya, yaitu kita lambangkan sebagai JS. Nah, untuk JP atau jarak pada peta, satuannya adalah cm. Kemudian untuk S atau skala, satuannya cm. Nah, untuk JS atau jarak sebenarnya, satuannya meter atau bisa juga kilometer. Nah, jika kita ingin mencari skala, maka kita gunakan rumus skala sama dengan JP, jarak pada peta, per JS, jarak sebenarnya. Nah, untuk mencari JP atau jarak pada peta, kita gunakan rumus JP sama dengan S kali JS. Kemudian untuk mencari JS, kita gunakan rumus JS sama dengan JP per S. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang pertama. Jarak antara kota A dan B pada peta adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 27 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, maka diketahui JP sama dengan 9 cm, JS-nya 27 km, dan ditanya skala. Nah, untuk rumus skala sama dengan JP per JS. Maka 9 cm per 27 km. Nah, anak-anak, kita perlu mengubah satuan dari JS, yaitu kilometer menjadi cm.
kilometer ke sentimeter, anak-anak ingat turun 5 anak tangga. Jika turun maka dikali 5 anak tangga, tambahkan 5 nolnya. Maka menjadi S sama dengan 9 cm per 2.700.000 cm. Sekarang kita sederhanakan ya. Nah, 9 dan 27. Anak-anak, 9 dan 27 adalah kelipatan 9. Maka bisa kita sama-sama bagi 9 ya. Sehingga diperoleh 1/300.000. Maka skalanya yaitu 1/300.000. Nah, demikian anak-anak mengenai skala. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Untuk contoh soal yang lain, insya Allah Bu Yuli akan bahas melalui Zoom. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak bisa memahami contoh soal yang sudah Bu Yuli berikan? Insya Allah anak-anak bisa paham ya. Nah, sekarang anak-anak bisa mulai menyelesaikan LKS secara mandiri. Jika anak-anak merasa kesulitan, kurang memahami materi, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Bu Yuli ya melalui WhatsApp. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak video Bu Yuli. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kebersihan ya. Bu Yuli akhiri pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.